Shalom buat teman-teman di TikTok dan juga teman-teman di YouTube. Kita live bersamaan. Saya rindu kita terus mengulang-ulang ya pengajaran ini. Kenapa? Karena kita punya judul kali ini. Kita orang Kristen itu menyembah dua, teman-teman ya, bukan satu. Ya. Yang kita sembah adalah Allah Bapa satu-satunya, ya, Allah yang benar yang harus kita sembah, dan Yesus Kristus yang adalah Mesias, anaknya. Nah, ada banyak orang Kristen nggak ngerti hal ini. Mereka tidak tahu apa artinya Yesus Mesias. Mesias itu manusia, teman-teman ya. Mesias itu harus orang manusia. Ya. Nah, gereja dan kekristenan itu tidak banyak yang mengajarkan kemanusiaan Yesus. Bahkan ketika saya mengajar di gereja-gereja Trinitas, domain-domain besar ya, ataupun ketika kita berapologetika secara langsung di lapangan, ya, gereja-gereja misalnya, saya nggak usah sebutkan denominasinya ya, almost Anda tahulah ya, GBI, JKI, GPDI, apalagi, you name it, semua gereja-gereja yang mempunyai denominasi gerejanya banyak. Ketika saya mengajar di sana, pertama pemahaman jemaat tentang Trinitas itu tidak utuh. Setiap kali kita bertanya, apa itu Trinitas? Ya, saya mengajar lalu mereka berkata, apakah Anda tahu bahwa kita ini gereja Tuhan berpaham, teologi atau berpatokan berdasarkan ajaran Trinitas? Iya. Apa itu Trinitas? Setiap kali saya bertanya apa itu Trinitas, semua akan menjawab 3 in 1. Ya, 3 in 1 itu Torabika ya teman-teman ya. Gak sesimpel itu. Kenapa saya bisa memahami dan bisa mengerti ini? Karena saya belasan tahun menjadi Kristen, gereja saya pun tidak pernah sama sekali membahas dasar daripada iman Kristen kita, yaitu ajaran Trinitas. Betul nggak? Sehingga orang-orang itu ke Kristen itu nggak begitu jelas. Kemudian ketika saya bertanya, ini gereja-gereja Trinitas ya, siapa Yesus? Mereka berkata, Bapa yang menjadi manusia. Pemahaman oneness ya teman-teman. Makanya kita harus, ya dibilang jengkel, tapi memang kita harus sedikit lebih sabar. Apakah mereka berpaham oneness ini karena memang satu, ketidaktahuan mereka? Atau yang kedua, memang secara sengaja mereka memilih paham Unitarian modalisme, ya. Unitarian modalisme ini dikenal dengan nama oneness modalism, ya. Nah, saya bisa memaklumi ini karena memang gereja itu kurang mengajarkan apa itu Trinitas, sehingga doktrin kristologinya juga keliru. Bapa yang mati disalib, Yesus menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri, ya. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini bisa menggugat ya, naik Gat. Kita ini dulu deh. Benar nggak gereja-gereja ini kurang mengajarkan pondasi dasar iman kita? Jadi kalau gereja itu kurang ya. Jadi paling ada pendidikan dasar-dasar ya, bukan masalah Trinitas sebenarnya, lebih ke kitabnya. Betul, bukan masalah Trinitas yang diajarkan biasanya. Apalagi kok katekisasi itu bukan Trinitas yang diajarkan ya. Dulu kalau GBI itu apa ya, ada 4. Apa kemudian second coming yang terakhir. Yang ketiga tuh kalau nggak salah masalah Roh Kudus. Yang keempat adalah kedatangan Yesus yang kedua. Yang 1 dan 2 aku lupa. Apa itu baptisan kalau nggak salah. Ya, karena kita kan mau mengikuti apa itu baptisan, keselamatan, Apa itu keselamatan? Yang kedua, aku lupa apa. Pokoknya yang ketiga nggak salah masalah tentang Roh Kudus. Yang keempat adalah kedatangannya Yesus yang kedua kali, eskatologi. Enggak? Oh iya dong, harus belajar sendiri gitu. Betul. Kurang sih, gereja kurang bantu ini. Iya, karena memang iman kita itu nggak gandeng-gandengan ya. Kita nggak bisa mengandalkan iman kita. Nah,
Saya mayoritas gereja nih ya, kalau saya datang ke gereja Anda, lalu saya akan tes jemaat, saya akan katakan apa itu Trinitas, mereka akan mengatakan 3 in 1. 100%. Semua menjawab begitu kan? Kita menjawab begitu terhadap orang muslim, kita ngerti, sebagai orang Kristen saya ngerti banget. Tapi kalau Anda menjawab itu dalam ranah apologetika, yaitu menjawab muslim, mereka mengatakan 3 in 1 itu kan Torabika, betul nggak? Ya, iya. Tiga-tiganya gandeng-gandengan tuh bertiga. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gandeng-gandengan gitu. Betul. Ya. Apalagi ada gereja-gereja yang mengajarkan menggunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, betul nggak? Iya. Nah, tanpa menjelaskan lebih dalam esensinya. Nah, kalau kita belajar teman-teman ya, di YouTube maupun di TikTok, itu harus urut. Harus urut. Ya. Makanya kalau Anda mengikuti Al-Hayat Indonesia, itu paling nggak Anda harus baca Kejadian sampai Wahyu. Ya. Makanya saya tidak suka menaikkan muslim ketika saya mengajar. Kenapa? Karena satu, mereka akan menyela-nyela ketika saya mengajar tanpa mereka pernah baca Alkitab kita dengan baik. Ketika kita mengajar, itu artinya pendalaman Alkitab. Namanya saja pendalaman Alkitab. Nggak mungkin saya mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepada orang yang nggak pernah baca. Ya. Karena apapun yang saya katakan, muslim nggak ngerti ayatnya di mana. Karena mereka nggak pernah baca sebenarnya kitab Taurat Musa dan para nabi. Makanya kalau Anda mengikuti Al-Hayat Indonesia, itu paling nggak Anda harus baca Kejadian sampai Wahyu. Ya, makanya saya tidak suka menaikkan muslim ketika saya mengajar. Kenapa? Karena satu, mereka akan menyela-nyela ketika saya mengajar tanpa mereka pernah baca Alkitab kita dengan baik. Ketika kita mengajar, itu artinya pendalaman Alkitab. Namanya saja pendalaman Alkitab. Nggak mungkin saya mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepada orang yang nggak pernah baca. Ya. Karena apapun yang saya katakan, muslim nggak ngerti ayatnya di mana. Karena mereka nggak pernah baca sebenarnya kitab Taurat Musa dan para nabi. Itu pertama. Trinitas itu adalah bicara kebagaimanan Allah dalam ontologinya. Artinya kebagaimanan Allah sebelum dunia ini ada. Ketika dia seorang diri. Sebelum dia menciptakan surga, sebelum dia menciptakan bumi, sebelum dia menciptakan para malaikat, penghuni surga, sebelum dia menciptakan manusia, itu dia tuh bagaimana? Nah, doktrin Trinitas itu bicara di situ. Doktrin Trinitas itu bicara prainkarnasi firman. Setuju apa enggak, Gan? Iya. Jangan satu itu kan. Betul. Orang Kristen itu kadang-kadang menjelaskan doktrin Trinitas itu dengan pemahaman ketika Yesus telah datang ke bumi ini sebagai manusia. Ya, Trinitas gak bicara di situ teman-teman. Trinitas itu bicara Allah dalam ontologinya, yaitu sebelum firman Allah itu, anaknya yang tunggal, yang sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan dia, mengambil rupa manusia. Sebelum dia mengambil rupa manusia. Jadi kebagaimanan Allah, ingat ya yang pertama, Trinitas tidak bicara keberapaan jumlah Allah. Nggak bicara di situ. Kalau kita bicara jumlah, maka semua orang Kristen akan menjawab Allah kita satu. Satu-satunya Allah yang benar hanya dia. Yotevave itu sendiri. Tidak pernah disangkal itu. Ya. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah bicara jumlah karena Allah itu roh. Bisa bedah satu-satu nih. Anda lihat dalam video Al-Hayat Indonesia, judulnya Dimensi, Ruang, dan Waktu. Bahwa Allah kita itu, yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 adalah roh hakikatnya, dia itu tidak dapat kita kenali sepenuhnya. Karena dia tidak punya bentuk fisik seperti Anda dan saya, teman-teman. Tidak punya wujud. Arti Allah adalah roh, artinya dia transenden. Apa artinya Bu Sofi transenden? Transenden itu artinya tidak dapat dijangkau.
Jauh, Allah yang jauh. Artinya Allah yang roh, itu kita tidak dapat menangkap dengan panca indera kita. Maka dikatakan suaranya kamu nggak pernah dengar, rupanya pun kamu nggak pernah lihat. Itu Allah yang roh, Allah yang goib, kata Muslim. Allah yang jauh, yang transenden, yang ruah. Anda mesti paham arti kata ruah. Allah yang adalah roh. Ketika Yesus berkata, Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenar. Anda harus tahu dulu arti kata roh. Allah adalah roh itu bukan Allah adalah Roh Kudus, bukan ya? Nah, ini juga harus kita ajarkan kepada teman-teman Kristen, betul nggak, Gat? Bisa bedakan dulu. Kalau Muslim nggak ngerti, karena Allahnya mereka itu bukanlah roh, melainkan zat. Zat apa juga nggak jelas, karena zat ini ternyata bisa dihitung sama mereka. Apa arti roh? Roh itu artinya seluruh alam semesta ini berada di dalam lingkupan Allah. Tidak ada satupun ruang, celah, tempat sekecil atom di dalam alam semesta ini yang Allah tidak hadir di situ. Saya ulangi ya. Arti kata adalah roh. Anda baca Mazmur 139. Kita sambil buka-buka Alkitab ya. Supaya Anda paham ya. Belajar tuh emang harus pelan-pelan teman-teman. Saya kalau belajar tuh bisa 6-7 jam. Ya, sampai ngantuk mau mati ya. Coba kita lihat dulu pelan-pelan siapa nih yang mau naik. Kalau orang Kristen bolehlah naik ya.